Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi, kita akan membahas materi pelajaran ekonomi, yaitu mengenai dasar-dasar ilmu ekonomi. Apa sih materi yang akan kita bahas mengenai dasar-dasar ilmu ekonomi? Kita akan membahas dua pokok materi, yaitu pengertian ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi. Sebelum kita membahas materi mengenai ilmu ekonomi, kita akan membahas dulu, yaitu tentang kutipan motivasi. Di sini itu pendidikan tinggi bukan berarti harus merasa tinggi. Tetaplah rendah hati, utamakan etika. Hal itu tidak akan merendahkanmu, melainkan menaikkan derajatmu. Artinya apa? Meskipun kita memiliki ilmu yang tinggi, jabatan, harta, tetaplah utamakan etika, yaitu dengan merasa tetap rendah hati. Ini akan menuju kita untuk sukses, ya. Tetap rendah hati ya, teman-teman. Oke, kita ke materi. Ada yang tahu tidak apa itu ilmu ekonomi? Oke, kita langsung saja ya. Ilmu ekonomi yaitu usaha dalam membuat suatu alternatif, barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Dalam arti lain yaitu ilmu ekonomi yaitu kegiatan manusia atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan menurut pendapat pakar ekonom yaitu Alfred Marshall, ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatannya itu. Artinya apa? Bagaimana masyarakat atau manusia dalam kehidupan sehari-hari memperoleh pendapatan seperti apa, yaitu misalnya ketika mendapatkan pekerjaan, dari pekerjaan tersebut mereka mendapatkan balas jasa, ya, misalnya uang dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana mereka mempergunakan pendapatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini ya. Nah, di sini juga kita membahas pembagian ilmu ekonomi. Dalam pembagian ilmu ekonomi, di sini ada ilmu ekonomi positif, kemudian ilmu ekonomi deskriptif. Di sini juga ada ilmu ekonomi terapan, kemudian ilmu ekonomi normatif. Nah, dalam teori ekonomi, yaitu terbagi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Di sini menurut Rona dalam bukunya yang berjudul 21 Century Economy, ilmu ekonomi positif yaitu ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Ini yang dimaksud dalam ilmu ekonomi menurut Rona. Selanjutnya mengenai ilmu ekonomi normatif. Apa sih ilmu ekonomi normatif? Ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi. Ini yang dimaksud dalam ilmu ekonomi normatif. Selanjutnya, ekonomi deskriptif. Apa sih menurut yang dimaksud dengan ekonomi deskriptif? Nah, di sini menurut Alfred, yaitu merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan
kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya yaitu gambaran tahun 1998 terjadinya krisis moneter yang terjadi di Indonesia ya pada tahun 1998. Ini yang dimaksud dengan ilmu ekonomi deskriptif menurut Alfred. Nah, di sini juga ada ilmu ekonomi terapan, yaitu ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Ya. Jadi ekonomi terapan yaitu pedoman ya untuk membuat analisis, untuk membuat kebijakan, untuk menangani masalah ekonomi yang terjadi. Ini yang dimaksud dengan ekonomi terapan. Nah, sedangkan dalam ekonomi teori terbagi dua ya. Pertama, ekonomi mikro, yaitu mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ini ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro yaitu mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan, inflasi, dan tingkat harga. Ini yang dibahas dalam ekonomi makro, yaitu mencakup secara keseluruhan. Nah, ini pokok dua materi ya, pembahasan dua materi yaitu mengenai pengertian dan pembagian ilmu ekonomi. Ya, sekian materi kita. Semoga bermanfaat, yaitu materi mengenai pengertian ilmu ekonomi, kemudian pembagian ilmu ekonomi. Jumpa lagi dengan materi berikutnya ya, dan pembahasan berikutnya di video berikutnya juga. Ya, mohon maaf jika ada kekeliruan atau ada bahasa yang kurang tepat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.